Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Pipit. Anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Nah anak-anak, siapkan buku kalian ya. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perlu kalian tahu, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, secara generatif atau kawin, dan secara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara alami, kemudian yang kedua secara buatan atau dibuat oleh manusia. Nah anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami seperti umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, akar tinggal, spora, dan geragi. Nanti akan kita bahas satu persatu di depannya. Siapkan catatan kalian. Untuk yang pertama yaitu umbi lapis. Apa sih umbi lapis? Ya, umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang tentunya berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah akan tumbuh akar serabut yang membentuk cakram. Kalau dilihat di gambar akan seperti ini. Kelihatan kan sisi-sisinya yang berlapis dan akar di bagian bawah yang berbentuk akar serabut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan ada bunga bakung. Berikutnya adalah umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan sistem umbi batang dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Nah, di samping ada contoh gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, yaitu kentang dan ubi jalar. Berikutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ada singkong, ada wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas ada pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya. Selanjutnya ada akar tinggal. Akar tinggal atau biasa disebut rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Kita lihat contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit.
Anak-anak, yang keenam ada spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Nah, kalau kita lihat gambar spora yang ada pada daun seperti itu ya, berbentuk bulatan kecil berwarna kecoklatan. Biasanya ada pada tumbuhan paku-pakuan dan lumut. Pembahasan kita berikutnya adalah geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contoh geragi atau stolon ini adalah stroberi, arbei, antanan, dan rumput. Kalau kita lihat gambar tanamannya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat batang yang menjalar di permukaan tanah tersebut yang kita sebut sebagai stolon. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.